Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. God bless you. Halo, salam adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini kita mau belajar tentang mengalah. Mengalah adalah salah satu sifat yang sangat terpuji. Kira-kira adik-adik tahu nggak maksudnya mengalah? Yuk, ada yang tahu nggak? Mengalah adalah melepaskan keinginan kita, meletakkan keinginan kita untuk kepentingan bersama. Mengalah belum tentu kita kalah. Nah, hari ini kita mau belajar untuk ilustrasi mengalah, supaya adik-adik lebih jelas apa maksudnya mengalah ya. Oke? Dalam suatu pertandingan, pada umumnya pertandingan untuk orang-orang yang sehat dan sempurna. Namun kali ini pertandingan lomba lari khusus bagi mereka yang mengalami disabilitas. Ya, adik-adik tentunya tahu kan maksudnya disabilitas? Ya,
Otomatis kalau lomba lari harus ada apa? Harus ada start, harus ada permulaan. Nah, ketika mereka sudah mulai start, otomatis mereka lari dengan sekuat tenaga mereka supaya mereka menuju ke tempat finish dengan sempurna, dengan memenangkan hasil yang terbaik. Oke, mereka berlari bersama-sama untuk mencapai suatu finish yang sempurna. Namun, tiba-tiba di tengah lari itu ada teman mereka yang terjatuh. Otomatis mereka yang lari di depannya, kira-kira apa, Adik? Tetap berlari atau menoleh ke belakang supaya melihat kondisi temannya? Kira-kira adik-adik bisa menebak apa tidak? Ya, benar. Mereka berhenti untuk menolong teman mereka. Mereka sudah melepaskan keinginan mereka untuk mementingkan diri mereka sendiri. Mereka sudah melepaskan apa yang mereka inginkan untuk kepentingan mereka. Mereka bersama-sama teman mereka yang ada di depan semuanya menoleh ke teman mereka yang terjatuh itu tadi. Sedangkan temannya yang terjatuh itu apa? Dia berusaha untuk bangkit lagi. Namun apa daya, karena keterbatasan yang dia miliki, dia sangat susah payah untuk melanjutkannya lagi. Nah, namun karena kekompakan hati mereka, teman-teman yang ada di depan mereka sama-sama membantunya untuk apa? Memulai lagi bersama-sama, berlari beriringan. Mereka membangun kekompakan mereka. Mereka tidak menginginkan suatu keinginan untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau aku menolong, aku pasti kalah. Tetapi mereka tidak menginginkan itu. Mereka membangun kebersamaan. Mereka mempunyai empati terhadap teman mereka. Dari sini, mereka yang maju duluan tadi merupakan sifat yang terpuji. Mengalah belum tentu kalah. Nah, di sini ilustrasi ini menunjukkan bahwa mereka menang semua apa tidak? Di sini tidak ada yang menang, namun tidak ada yang kalah. Oke, dari sini untuk ilustrasi firman Tuhan hari ini, kakak mau sambung tentang cerita dari firman Tuhannya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Ayo kita baca sama-sama. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana kekompakan mereka, bagaimana kesatuan hati mereka. Mereka mengalah bukan berarti kalah. Mereka boleh bersama-sama menang. Mereka merasakan kemenangan bersama. Jadi, mengalah belum tentu kalah. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak juga mau cerita tentang firman Tuhan. Di mana ada dua keluarga. Sama-sama sangat kaya raya. Mereka punya banyak ternak. Punya banyak pegawai. Namun, mereka mempunyai lahan yang sangat terbatas. Sehingga keluarga ini harus mengadakan musyawarah antara paman dan keponakannya. Pamannya ini sangat sayang pada keponakannya. Dia begitu mengasihi keponakannya. Namun, pamannya ini mendahulukan keponakannya untuk memilih tempat yang dia sukai dulu. Seharusnya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ponakan, kita harus mengutamakan siapa dulu? Otomatis kita harus mengutamakan orang tua. Bukankah adik-adik juga begitu di rumah? Mengutamakan orang tua dulu, ya. Namun orang tua ini, sang paman ini justru menyuruh keponakannya untuk memilih terlebih dahulu. Lah, singkat cerita, pamannya ini memberikan
kesempatan bagi si keponakan untuk menyampaikan mana yang dia sukai untuk tempat ternaknya ini. Akhirnya keponakannya ini memilih tempat yang sangat subur, yang sangat indah. Waktu itu ya semua tampak sempurna di mata keponakannya ini. Akhirnya mereka berpisah untuk supaya apa? Antara ternak si ponakan dan para pekerjanya ini supaya tidak selalu setiap hari berebut padang rumput untuk ternaknya, berebut sumur untuk memberi minum ternaknya. Akhirnya sudah si keponakannya ini pergi ke suatu tempat yang sudah ditunjuk tadi. Sedangkan si paman memilih tempat yang waktu itu dipandang oleh si ponakan, kurang bagus lah. Namun Tuhan berkata lain. Tempat yang dipilih ponakannya tadi dikatakan tempat itu nantinya justru merupakan tempat yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan tempat yang dipilih pamannya justru sangat diberkati Tuhan. Ayo kita baca sama-sama untuk lebih jelasnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah
akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Ya adik-adik, di sini firman Tuhan dikatakan, meskipun secara lahiriah Abram memilih tempat yang jelek waktu itu, sedangkan Lot mendapatkan tempat yang sangat baik. Dikatakan di sana, tempatnya sangat subur, namun Abram mendapat yang kurang bagus dibandingkan yang dipilih Lot. Namun justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram. Di sanalah kita melihat bahwa sifat Abram yang mengalah kepada Lot. Justru dari situlah Allah memberikan yang terbaik bagi dia. Khususnya bagi kita semua adik-adik, anak-anak Tuhan, kita boleh mengalah kepada teman kita, saudara kita, ketika mereka hendak memusuhi kita, ketika hendak berbuat jahat kepada kita, biarlah kita boleh mengalah, mengampuni mereka, supaya mereka pun juga mau menyadari kesalahan mereka, dan kita pun boleh sama-sama selalu hidup rukun berdampingan di dalam Tuhan. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan hari ini. Bila kami boleh memiliki karakter yang Tuhan berikan pada kami, yaitu sifat untuk saling mengalah, sehingga kami boleh menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain, terutama kasih, saling mengasihi yang Tuhan sudah tanamkan dalam kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, buat apa yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.